wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrun Awal, perwakilan peserta karya tulis ilmiah POR PGRI dari SMK Negeri 1 Tinambung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis saya berjudul tentang infusi literasi kemaritiman ke dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 Tinambung. Adapun pendahuluan, di sini saya mengangkat latar belakang permasalahan berawal dari peraturan pendidikan di Taiwan dan Jepang itu mewajibkan sekolahnya untuk mengintegrasikan dan meningkatkan kompetensi dan konten kemaritiman ke dalam kurikulum pembelajarannya. Sedangkan di Indonesia sendiri, literasi tentang kemaritiman atau kelautan itu masih kurang. Itu menurut Kemenko Maritim tahun 2020. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu infusi. Infusi adalah metode untuk menggabungkan konten, konsep, tujuan, atau kompetensi baru ke dalam konten. Itu menurut Arwan tahun 2023. Olehnya itu salah satu langkah awal yang saya lakukan dalam karya tulis ilmiah saya itu adalah analisis kebutuhan mengenai literasi kemaritiman. Harapannya penelitian ini dapat menghasilkan pedoman kurikulum yang telah diinfusikan ke dalam kompetensi literasi kemaritiman sehingga melalui pembelajaran dapat mengembangkan kompetensi tentang perilaku, nilai, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap laut dan kehidupan sosial, khususnya di Sulawesi Barat. Kemudian adapun juga rumusan masalah di sini yaitu bagaimana tingkat literasi kemaritiman SMK Negeri 1 Tinambung. Batasan masalah saya di sini hanya fokus kepada redaksi literasi kemaritiman, yaitu pemahaman menyeluruh antara keterkaitan dan pengaruh timbal balik antara laut dan manusia. Itu mencakup pada kompetensi 4, ya, yaitu kompetensi sosial emosional, bertindak untuk kesejahteraan kolektif, mempromosikan tujuan pembangunan atau sustainability development, kemudian berkelanjutan melalui literasi kemaritiman, dan bersikap menghargai atau respect melalui literasi kemaritiman. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh yaitu mampu memberikan wawasan luas tentang ekosistem laut dan perairan serta literasi kemaritiman. Metode penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisa deskriptif. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah kuesioner dan analisis menggunakan data statistik deskriptif. Adapun di sini untuk pemberian skornya saya menggunakan skala Likert dengan 4 kategori. Pertama sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Sedikit tentang pembahasan mengenai tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil beberapa sumber dari UNESCO tahun 2021, yaitu mencanangkan dekade ilmu kemaritiman untuk pembangunan berkelanjutan atau sustainability development, di mana literasi laut digambarkan sebagai pemahaman tentang dampak aktivitas manusia terhadap laut dan manusia, ya. Nah, di sini ada beberapa penelitian, salah satunya adalah paradigma untuk mencapai literasi laut telah ditetapkan, yaitu untuk mengevaluasi penguasaan potensi kelautan dan maritim melalui modifikasi bersama dalam perilaku dan pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui, mayoritas masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, itu adalah berprofesi sebagai nelayan. Jadi sangat baik untuk menanamkan literasi kemaritiman kepada anak-anak sejak dini. Adapun hasil penelitian yang saya peroleh di antaranya pertama adalah untuk kompetensi sosial emosional. Keterampilan ini mencakup pengembangan komunikasi, ketegasan, pengambilan keputusan, dan penilaian tindakan serta perilaku yang berkaitan dengan lingkungan laut, khususnya daerah pesisir. Di tabel 2 ini itu menggambarkan indikator yang diperlukan siswa untuk mencapai kompetensi sosial, di mana distribusi untuk setiap indikatornya itu berkisar antara 0,52 sampai 0,59, ya. Kemudian untuk
kompetensi selanjutnya yaitu adalah bertindak untuk kesejahteraan kolektif lingkungan maritim. Nah, pada tabel 3 ini dengan rentang persyaratan itu 3,13 sampai 3,20. Di sini mengatakan bahwa pendidik itu sepakat bahwa ketiga karakteristik ini vital untuk mencapai kompetensi dalam mempromosikan kesejahteraan melalui pendidikan. Kemampuan ini sejalan dengan gagasan OECD bahwa individu yang cakap dapat mengelola pengetahuan, terlibat dalam tindakan yang bijaksana dan berkolaborasi untuk mewujudkan dunia yang damai, inklusif, dan berkelanjutan secara lingkungan atau Sustainability Development Goals. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu adalah mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dibandingkan dengan literasi kemaritiman lainnya, pada tabel 3 kebutuhan akan kompetensi ini itu lebih besar. Ya, hasil survei pada tabel 4 itu menunjukkan bahwa rata-rata guru sependapat tentang konsep dan teknologi terkait keberlanjutan ekosistem laut dan pengetahuan kemaritiman yang esensial bagi masyarakat diperlukan untuk mencapai kemahiran dalam memajukan pembangunan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kompetensi saling menghormati atau memberikan respect. Sebanyak 44 responden sebagaimana yang telah disajikan bahwa pada dibandingkan dengan tabel 3 yang menunjukkan rata-rata skor itu kompetensi itu saling menghormati melalui literasi kemaritiman. Pada tabel 5 di sini mengharuskan siswa untuk menguasai indikator kemampuan berpikir kritis dari berbagai sudut pandang. Salah satunya diantara menghargai keberagaman perspektif dan mengembangkan atribut lokal maupun global yang berkaitan dengan keadilan maritim. Nah, adapun di slide terakhir yaitu kesimpulan pada temuan saya ini yaitu setelah dievaluasi persyaratan kompetensi terkait literasi kemaritiman, pendidik itu pada umumnya menyatakan setuju dengan setiap indikator kompetensi literasi kemaritiman mencakup pengembangan keterampilan sosial emosional, keterlibatan dalam tindakan untuk kepentingan bersama, promosi praktik berkelanjutan atau sustainability development, dan pemupukan rasa saling menghormati. Kompetensi ini dikembangkan melalui pemahaman literasi kemaritiman dan dapat disampaikan secara efektif melalui pembelajaran dan diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran. Akibatnya, para pendidik ini perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran, memastikan bahwa literasi kemaritiman tidak hanya dianggap sebagai komponen pengetahuan ilmiah atau regional. Sekian dari presentasi saya mengenai tentang karya tulis ilmiah saya. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.